Oleh karena itu, saya mau mengatakan kepada sang debaters, menurut fakta Alkitab, relakanlah Yudas masuk neraka. Halo, selamat datang di channel saya. Sebelum lanjut ke video, mohon di-subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya ya. Selamat menonton. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini saya terbeban untuk turut serta memberikan tanggapan kepada perdebatan di media sosial yang marak 1-2 bulan terakhir ini berkaitan dengan adanya pernyataan dari sang debaters Rudy Johannes Hutagalung yang mengatakan atau mengklaim bahwa Yudas masuk surga. Saudara-saudara, saya pikir ini sesuatu yang sangat asing dan berbeda dengan apa yang sudah diyakini dan dipercayai oleh orang Kristen pada umumnya. Sang debaters mencoba untuk memberikan satu dalil atau argumentasi, dan beliau membangun argumentasinya juga dari firman Tuhan. Dan hal ini membuat ada banyak orang yang akhirnya mengambil keputusan untuk memberikan respon dan tanggapan. Dari sekian banyak tanggapan yang sudah dibuat oleh para hamba Tuhan atau para teolog Kristen, dan sampai saat ini kelihatannya belum ada kata selesai. Oleh karena itu, saudara-saudara, pada kesempatan ini saya terbeban memiliki hati yang terpanggil untuk turut serta memberikan argumentasi yang benar-benar alkitabiah, benar-benar bersumber dari pengertian dan penggalian kebenaran firman Tuhan secara benar dan bertanggung jawab. Bukan dengan cara eisegese. Sudah ada dulu opini atau dalil yang kita bangun, baru kita comot-comot ayat untuk mendukung atau mensupport apa yang menjadi dalil yang sudah kita bangun. Saya katakan model memahami Alkitab seperti itu salah kaprah. Tetapi yang benar adalah mari kita mendekati Alkitab itu dan membiarkan Alkitab itu menjawab Alkitab. Kita biarkan firman Tuhan itu secara leluasa menjawab firman Tuhan itu juga. Dan salah satu catatan penting yang perlu kita perhatikan bersama, bagaimana ketika kita membangun sebuah interpretasi atau penafsiran yang betul-betul bertanggung jawab, maka kita tidak boleh melepaskan konteks dari sebuah teks. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau sang debaters atau Rudy Johannes Hutagalung tetap kekeh mempertahankan dalilnya, mengatakan bahwa Yudas pasti masuk surga, maka saya mau katakan pada saat ini, saudara, ada banyak firman Tuhan yang akan gugur ketika konsep pemikiran, opini, pendapat seperti itu dipertahankan. Dan untuk beberapa episode ke depan, saya akan membahas akan hal ini. Saya akan menunjukkan dan membuktikan serta menyampaikan kepada siapapun yang menyaksikan dan mendengarkan ulasan pembahasan saya ini, termasuk secara khusus kepada sang debaters, bahwa jika sang debaters dan para fans atau pengikutnya tetap mengatakan, memaksakan Yudas masuk surga, maka saya mau katakan dengan sangat tegas, Alkitab secara eksplisit, secara terang-benderang mengatakan ada banyak firman Tuhan yang akan gugur oleh karena memperjuangkan dan mempertahankan Yudas masuk surga. Sekali lagi saya ulangi, beberapa episode dan kesempatan ke depan ini, saya akan mengulas secara praktis dan sederhana. Tidak perlu dengan teologi yang muluk-muluk. Saya akan bongkar dan sampaikan kepada sang debaters dan kepada siapapun yang pro Yudas masuk surga,
bahwa sesungguhnya sangat disayangkan ada banyak ayat firman Tuhan yang akan gugur ketika Yudas selalu diklaim masuk surga. Dan pada kesempatan ini saya akan mengulas satu hal di dalamnya. Dan tentunya ayat firman Tuhan ini tidak boleh berdiri sendiri, harus terkait satu dengan yang lain. Kenapa saya katakan demikian? Berulang-ulang saya sampaikan dimanapun saya pelayanan. Berulang-ulang saya sampaikan dalam berbagai peluang untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya selalu mengatakan, kita dapat mengerti dan memahami apakah konsep pengajaran, doktrin yang kita bangun itu benar atau salah ketika kita mengaitkan ajaran yang kita bangun dengan menyoroti dari seluruh kebenaran firman Tuhan. Apa argumentasi masuk akal dan dapat diyakini kebenarannya? Saya menyatakan demikian. Oleh karena Alkitab itu seluruhnya dari Kejadian sampai Wahyu merupakan ilham dari Roh Kudus. 2 Timotius 3:16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan itu diilhamkan oleh Roh Allah, diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi tidak mungkin ada yang bertentangan atau kontradiksi ayat firman Tuhan yang satu dengan yang lain. Saya katakan dengan sangat tegas, kalau kita membangun sebuah ajaran kontradiksi atau bertentangan dengan ayat-ayat yang lain, maka dapat dipastikan, saya kutip pernyataan SBY, 1000% pengajaran itu pasti salah. Bukan sekedar keliru, bukan sekedar menyimpang, tapi salah total. Nah, tidak berpanjang lebar, saya akan mulai satu konteks ayat firman Tuhan yang akan gugur ketika memaksakan Yudas masuk surga. Saya bacakan untuk kita dari Yohanes pasal 12 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes 12 ayat 6 ini tentu tidak bisa dipisahkan dengan kisah atau peristiwa sebelumnya. Di dalam Yohanes 12 ayat yang ketiga dikatakan, ada seorang perempuan bernama Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, kemudian meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang wangi dan harum tersebut. Ternyata ketika Maria meminyaki kaki Yesus, Yudas pun protes dan tidak suka dengan tindakan kasih tersebut. Saya perlu sampaikan kepada kawan-kawan semua dimanapun berada, kalau coba kita bandingkan secara keseluruhan ayat-ayat yang paralel, maka sangat jelas terlihat bahwa Yudas adalah seorang provokator yang berhasil mempengaruhi murid-murid yang lain untuk ikut serta memprotes tindakan kasih yang tulus oleh Maria kepada Yesus. Saudara-saudara bisa bandingkan itu dengan Matius 26 ayat 8 dan juga Markus 14 ayat 4. Saudara-saudara, di dalam Yohanes 12 ayat 6 dikatakan di sana secara eksplisit fakta yang sangat jelas dan tidak bisa terbantahkan, bukan multitafsir, karena sudah sangat terang benderang. Rasul Yohanes yang menjadi penulis Injil Yohanes ini menegaskan bahwa Yudas adalah seorang pencuri. Saya ulangi sekali lagi, Yudas adalah seorang pencuri. Saya mau katakan kepada setiap kita, Yudas di sini dikatakan bukan sekedar seorang yang mencuri, tetapi seorang pencuri. Ada perbedaan yang signifikan, yang sangat jelas antara pencuri dengan mencuri. Mencuri itu berarti mengambil milik orang lain dengan cara yang tidak sah.
Tapi kalau pencuri itu sudah termasuk bagian yang terintegrasi di dalam diri Yudas sebagai seorang yang suka atau pekerjaannya, kesukaannya, kesenangannya adalah mencuri. Pertanyaan saya untuk kita, adakah seorang yang kesukaannya adalah mencuri, atau dengan julukan lain, seorang pencuri, yang mana dari dia menjadi seorang pencuri sampai akhir hidupnya tidak pernah bertobat, tidak pernah meninggalkan kehidupannya yang sudah diperbudak, diperhamba oleh suatu sifat karakter pencuri. Sampai Yudas mati gantung diri, saya melihat dalam Alkitab tidak pernah dikatakan Yudas pernah lepas atau bertobat, berubah dari sifatnya menjadi seorang pencuri. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, apakah seorang yang sifat dan karakternya sebagai seorang pencuri, di mana di sepanjang hidupnya sampai dia mati bunuh diri dengan cara gantung diri, tidak pernah berubah, tidak pernah bertobat, tidak pernah metanoia, berbalik dari dosa dan kembali kepada Tuhan, akan menjadi seorang yang masuk surga. Apalagi menjadi hakim di surga. Coba kita berpikir dengan jernih. Mungkinkah seorang pencuri masuk surga? Saya bertanya dengan tegas kepada saudaraku, sang debaters, Bapak Rudi Johannes Hutagalung, apakah seorang pencuri masuk surga? Di mana pencuri itu tidak bertobat, pencuri ini tidak percaya, pencuri ini tidak pernah berubah dari kelakuannya sebagai seorang pencuri. Apakah orang seperti ini layak masuk surga? Apakah kita dengan serampangan berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Kalau konsep pemikiran itu benar, kita ikuti dulu pola pikir sang debaters yang mengatakan seluruh yang terlibat di dalam penyaliban Yesus itu sudah diampuni. Sekalipun saya katakan itu dalil argumentasi yang sangat rapuh. Dan itu bertolak belakang dengan firman Tuhan. Oke, kita ikuti pola pikirnya dulu sementara. Nanti akan saya bahas ke sana berikutnya. Pertanyaan saya, apakah juga termasuk di dalam doa Yesus itu yang mengatakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat? Apakah dosa seorang Yudas yang menjadi seorang bukan sekedar mencuri, tapi pencuri diampuni Tuhan? Inilah yang namanya konsep yang terlalu dipaksakan. Terlalu ngotot merasa diri paling benar. Ternyata sudah jauh menyimpang dari firman Tuhan. Saya katakan kalau Yudas masuk surga, maka firman Tuhan yang menunjukkan bahwa Yudas seorang pencuri, itu gugur adanya. Dengan kata lain, saya mau katakan kepada seluruh masyarakat dunia, khususnya orang-orang Kristen, siapapun dan dimanapun berada, kalau Yudas masuk surga, berarti tidak apa-apa manusia di dunia ini mencuri atau menjadi pencuri semuanya. Apakah benar demikian? Kalau Yudas sebagai murid Kristus memang yang dipilih oleh Yesus adalah seorang pencuri, dan dia masuk surga sekalipun dia seorang pencuri dan tidak pernah bertobat daripada sifat karakternya pencuri itu dan tetap masuk surga, saya mau kasih tahu, tidak apa-apa orang-orang Kristen mencuri. Silakan mencuri, silakan merampok. Apakah demikian, saudara-saudara? Jadi mari, saya mau mengetuk pintu hati sang debaters. Oke, kita pintar berdebat, jangan seperti itu cara mengartikan firman Tuhan. Jangan, itu sangat naif. Saya melihat di sini sudah ada masuk oknum kuasa-kuasa lain yang mencoba untuk merusak doktrin yang murni dan alkitabiah di dalam kekristenan. Bagaimana mungkin seorang pencuri masuk surga? Dari mana ceritanya? Sekarang begini, saya tidak mau mempertahankan argumentasi saya dengan ngotot, tidak mau. Tapi saya mau mengatakan kepada Bapak Saudara dimanapun berada, apakah seorang pencuri layak masuk surga? Tapi seorang pencuri yang tidak pernah bertobat loh.
sampai dia menghembuskan napas terakhir dengan cara gantung diri. Yudas tidak pernah bertobat dari sifat dan karakternya sebagai seorang pencuri. Apakah itu masuk surga? Saya tidak bisa ngotot mempertahankan argumentasi saya, pokoknya tidak masuk surga. Tidak. Apa kata Alkitab mengenai seorang pencuri? Bukan apa kata saya. Jadi kalau ada orang di luar sana mengatakan, Pendeta Berton itu ngotot untuk memasukkan dan menjebloskan Yudas masuk neraka. Bukan. Siapa Pendeta Berton? Siapa hamba-hamba Tuhan lain? Siapa Pendeta Esra Soru? Siapa Pendeta Resuni Lubis? Siapa Luis Prasetyo? Siapa Olin Gosal? Siapa Erben Channel? Yang bisa menjebloskan Yudas Iskariot masuk neraka? Tidak mungkin. Kita berani mengambil konklusi dan kesimpulan Yudas masuk neraka oleh karena itu fakta-fakta Alkitab. Dan kalau sang debaters ngotot bersama dengan pengikut dan fansnya menempatkan Yudas ke sorga, saya mau kasih tahu, saya jadi curiga sekarang. Berarti sorga yang dimaksud oleh sang debaters adalah sorga versi sang debaters dan para fansnya. Bukan sorganya Tuhan Yesus. Karena di dalam sorganya Tuhan Yesus tidak ada pencuri yang bisa lolos masuk surga. Tidak ada. Tapi kalau seorang pencuri, dia sadar dan bertobat, dia meninggalkan jalan-jalannya, ya, sifat karakternya sebagai seorang pencuri, dia berbalik kepada Tuhan, dia menyesali dosanya, dia bisa diterima oleh Kristus. Bukankah seorang Sakeus seorang pencuri? Seorang yang merampok uang masyarakat Yahudi di zamannya. Tapi ketika Yesus menumpang di rumahnya, terjadi keselamatan di rumah Sakeus. Sakeus pun kenapa mendapatkan keselamatan? Oleh karena Sakeus bertobat. Bahkan dia rela mengganti rugi setelah dia berjumpa dengan Yesus. Dia tinggalkan dan tanggalkan segala jalan-jalan yang jahat. Dan dia berkata, dia mau mengikut Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oke, kita lihat. Mari kita jawab menurut apa kata firman Tuhan. Bukan menurut apa kata Pendeta Berton, bukan menurut apa kata sang debaters. Apakah seorang pencuri masuk surga atau tidak. Mari kita lihat. Dan saya ulangi sekali lagi, ingat, memahami Alkitab dan membangun pengajaran dari Alkitab secara benar dan bertanggung jawab, maka pengajaran yang kita bangun tidak boleh bertentangan atau kontradiksi dengan ayat-ayat firman Tuhan yang lain secara holistik atau secara keseluruhan. Saya katakan dengan tegas, kalau kita membangun pemahaman atau membangun sebuah pengajaran, apalagi berani mengajarkan itu kepada banyak orang, tapi bertolak belakang kontradiksi dengan ayat yang lain, saya dapat pastikan 1000% pengajaran itu salah. Bukan pengajaran yang dikenan Tuhan. Dan jangan lupa, Yesus telah berkata, siapapun di antara kamu yang menyesatkan salah seorang dari hambaku yang paling hina ini, lebih baik sebuah batu kilangan diikatkan ke lehernya, lalu dibuang ke laut. Jadi berat tanggung jawab daripada seorang pengajar. Jadi sangat berat tugas tanggung jawab seorang pengajar. Jadi jangan kita asbun, asal bunyi. Jangan kita hari-hari omong kosong. Tapi tidak bisa kita pertanggungjawabkan pengajaran kita di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Mari saudara, kita lihat bukti-bukti dari Alkitab tentang seorang pencuri. Yang pertama, saudara-saudara pasti pernah mendengar tentang Dekalog. Deka itu 10, log itu hukum. 10 hukum. Salah satu di antaranya adalah jangan mencuri. Keluaran 20 ayat yang ke-15. Yang kedua, Yesus yang berkata di dalam Matius 15 ayat 19, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Apa saja itu? Bisa perzinahan, bisa pembunuhan, bisa pencurian, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, ayat ini ingin menegaskan, saudara-saudara,
Di ayat ini Yesus ingin menegaskan bahwa ketika hati seseorang jahat, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, termasuk di dalamnya adalah pencuri. Berarti hati Yudas itu jahat. Makanya dia menjadi seorang pencuri. Bukan Yudas itu pencuri, maka hatinya jahat. Terbalik. Yang benar menurut pengajaran Yesus. Ini perkataan Yesus loh. Jangan sampai kita katakan, oh kalau ini lebih rendah kualitasnya. Tidak bisa. Ini Yesus yang bersabda. Dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Termasuk di dalamnya pencurian. Sekali lagi, ini perkataan Yesus. Kalau Yudas masuk surga, berarti perkataan Yesus ini gugur. Mungkin saudara akan berkata, ini kan tidak dikatakan masuk neraka. Oke, kita lanjutkan. Ketiga, dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara, Yudas adalah seorang pencuri. Berarti iblis punya karakter mencuri, membunuh, membinasakan. Berarti karakter Yudas adalah karakter yang mirip, sama dengan iblis. Saya pikir salah satu bisa menjadi argumentasi kenapa Yesus berkata, aku yang telah memilih kamu yang 12 ini, tetapi salah seorang di antaramu adalah iblis. Kenapa? Karena kelakuan Yudas persis sama dengan iblis. Berikutnya saudara, saya akan bacakan untuk kita dan akan membuat mata hati, mata rohani kita tercelik dan terbuka. Saya bacakan untuk kita 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat 9b sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara ini dikasihi oleh Tuhan, Paulus menuliskan surat kepada jemaat Korintus dengan sangat tegas mengatakan, jangan sesat. Saya ambil khusus berkaitan dengan ulasan kita ini. Pencuri tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ini firman Tuhan. Saya kasih tahu kepada sang debaters, kalau sampai Yudas masuk surga, maka ayat ini harus dihapus. Kenapa? Karena ayat ini salah. Benarkah demikian? Bukan ayat firman Tuhan yang salah, bukan Alkitab yang salah, tetapi doktrin, ajaran, dalil, argumentasi yang dibangun sang debaters yang salah. Jelas ya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab menegaskan di dalam 1 Petrus 4 ayat 15, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri. Ciri hidup orang Kristen bersedia menderita oleh karena kebenaran, bukan oleh karena mencuri atau membunuh. Bukan oleh karena menjadi seorang pencuri atau pembunuh, saudaraku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kasih tahu, kita perlu membuka hati dan pikiran kita untuk betul-betul secara cermat, teliti, dan dengan hati nurani yang murni, dengan pikiran yang jernih. Ketika Yudas masuk surga, firman Tuhan berkaitan dengan seorang pencuri itu gugur. Apakah Bapak Ibu Saudara setuju firman Tuhan itu gugur? Saya yakin hati nurani kita akan melawan dan memberontak, tidak akan setuju. Tidak akan mengiyakan hal itu, saudara-saudara. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya sampaikan untuk kita. Saudara, siapapun kita, siapapun saudara dan saya, dimanapun kita berada, pada saat ini saya mau tegaskan, tidak mungkin kita setuju ada ayat firman Tuhan yang gugur. Oleh karena itu, saya mau mengatakan kepada sang debaters, menurut fakta Alkitab, relakanlah Yudas masuk
neraka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nantikan pembahasan saya berikutnya. Saya akan buktikan ada banyak firman Tuhan yang akan gugur ketika memaksakan argumentasi dan dalil dari sang debaters yang mengatakan bahwa Yudas masuk surga. Sekian dulu ulasan saya pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya.